kami dari mahasiswa Magister Keperawatan UTKS Bali. Sekarang kami ingin membawakan podcast terkait dengan NCD sesuai dengan topik. Perkenalkan saya Desi dan sebelah saya ada Wisnu. Oke, kami akan membahas terkait dengan NCD yang ada di kalangan remaja gitu ya, beliau ya. Iya. Gitu. Kalau misalkan kita mau membahas NCD sendiri kalau misalnya dari Belidewo, perspektif Belidewo apa sih yang ada di pikiran Belidewo itu? Yang tidak mulai, ada penting dikenal PKN. Kalau PKN itu bisa membantu, bisa juga stroke, bisa juga diabetes, dan lainnya, yang lainnya memang tidak mulai. Oke, itu tidak mulai ya. Itu sebenarnya. Kalau itu pun dari saya sendiri, kebanyakan sekarang tidak hanya kaum tua, kaum muda bisa di dunia muda. Kalau misalnya NCD sendiri seperti penyakit tidak menular ya tadi ya. Kalau misalnya kita kerucutkan lagi nih, kalau misalnya di generasi muda sendiri, nah memang sih kita bukan generasi muda, ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu generasi berapa? Kalau saya generasi 88 ya. Nggak juga beda. Sama-sama tua. Oke, tapi kita ini memang kita mau membahas tentang bagaimana sih generasi muda ya PKN ini sendiri. Nah kita sendiri sebenarnya juga kerja di lingkungan kesehatan gitu ya. Mungkin pengetahuan itu memang sudah dapat, tapi kita mau membahas gimana sih yang ada realnya yang di masyarakat, yang kita lihat yang ada di dunia kerja kita, kemudian bagaimana sih yang ada di keluarga mungkin juga atau mungkin di teman-teman sendiri. Di Dewa sendiri punya pengalaman khusus nggak tentang PTN ini ya? Ya mungkin melalui video podcast ini kita sharing mengenai dari pengalaman, kerja apa yang terjadi. Pengalaman pribadi boleh. Pengalaman pribadi juga bisa boleh. Ya kalau pengalaman sih memang ada. Ini ada yang memang pernah waktu jam kemudian ada juga yang memang ya, yang umurnya cukup muda kalau saya bilang. Umur ya? Umurnya sekitar 7 bulan sampai 20 tahun. Muda banget ya? Iya, muda banget. Sudah pernah diabetes, dari ada yang gagal ginjal, karena kebiasaan juga dalam sel ini dari yang salah. Yang memang kalau kita kaitkan dengan pengetahuan, kita kan istilahnya memang tahu boleh manis, kalau kita sudah tahu manis ya. Terlalu manis. Selesai. Ya, terlalu manis gitu yang enak banget itu. Tambah diabetes dan ya, tambah manis banget gitu. Nah, selain itu juga nggak boleh terlalu garam, terlalu banyak yang bukan bisa bikin hipertensi ya. Kalau misalnya itu dari sepupu deh, dari sepupu itu yang umurnya 17 tahunan ya, 17 tahun kalau misalnya kita tahu diabetes ya. Batu ginjal. Oke, batu ginjal itu sendiri kan pasti penuh proses kan sebenarnya. Yeah. Berarti kan udah dari muda banget kan itu ininya apa prosesnya itu sampai jadi batu ginjal gitu kan. Perlu mungkin bertahun-tahun ya dia. Bagaimana? Enggak juga ya. Kalau kalian enggak juga dari ini prosesnya hampir ya kurang dari setahun, tapi memang dengan kebiasaannya intensitasnya tinggi. Kalau kita kayak minum air sampai minum air ya, 5 liter kita bisa muntah kan. Nah itu minum alkohol itu tiap hari. Minum air ya airnya diganti sama alkohol seperti itu. Nah, ya kadang-kadang itu memang kita itu terlalu menyepelekan ya namanya cuma minum air mudah banget gitu kan edukasi minum air, tapi memang penerapannya itu memang sulit ya, apalagi kayak tadi tuh alkohol dijadikan ganti air. Nah mungkin bukan alkohol aja ya, mungkin minuman artifisial lain itu juga bisa ya kali ya. Bisa banget. Kemudian ada lain lagi nggak misalnya fenomena lain selain misalkan sepupunya gitu kan, ada batu ginjal gitu, atau batu ginjal ya tadi. Batu ginjal gara-gara cuma karena hal sepele mengganti air putih dengan alkohol kayak gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya dari Beli sendiri, dari perspektifnya Beli, apakah itu ada pengaruh lain sampai sepupunya itu misalkan punya habit ya, bad habit seperti itu? Apakah itu kalau misalnya dari saya ya, mungkin itu juga pengaruh dari orang tua. Bagaimana sih itu ininya kan kontrolnya sendiri misalnya di kalau boleh cerita dari keluarga itu bagaimana?
Kalau kita saya lihat sendiri ya dari keluarga, memang orang tua melarang sih. Kalau melarang ya Ya pastinya lah, siapa sih yang ini kan. melarang, tapi notabene pengaruh lingkungan itu gimana? Ya, kalau kita Temennya mungkin ya, kritis masih sekali. sosial. Ya, artinya apa yang baik akan menghasilkan yang baik, lingkungan yang buruk yang menghasilkan yang buruk seperti itu sih kan. Betul kan. Kita lingkungan baik dan lingkungan buruk. Kita Mudah-mudahan kita baik ya, mudah-mudahan baik ya. Nanti mencari diri sendiri. jadi teman-teman yang lihat video ini mudah-mudahan lebih baik ya, bukan menjadi yang buruknya seperti itu. Ya, konsep mungkin dari perubahan konsep berpikir dari hal-hal misalnya sedari dini gitu ya. Misalkan dari kalau yang saya lihat sih kebanyakan memang kurikulum kayak formal ya. Kurikulum formal itu beberapa memang sudah memasukkan kayak nilai-nilai sosial seperti kalau misalnya saya sih baru memperoleh pengetahuan seperti itu di bangku kuliah. Tapi sepertinya memang semakin kesini itu apalagi zaman digitalisasi, terus mereka sudah bisa searching. Nah itu kita kontrolnya tuh kayak kurang, nah gitu terlalu bebas banget gitu kan. Kadang-kadang pergaulannya itu terlalu dipengaruhi budaya barat. Ya. Kalau saya lihat sih ya. Terus saya punya adik juga emang seperti itu, tapi nggak sampai sih ya jatuh ke PTM tadi, belum. Semoga tidak. Semoga tidak. Tapi itu dah. Nah saya sendiri pun mungkin kami juga dari tugas kesehatan sudah punya pengetahuan tinggi, tapi untuk penerapannya memang sulit dan itu juga perlu mungkin kontrol seperti itu ya. Nah itu dah tantangan mungkin di sini kenapa kita membahas ini dan dari hal kecil itu bisa menjadi ternyata bisa menjadi seperti itu dan itu kita harus aware dan harus mungkin dari konsepnya dulu ditanamkan dari kecil, jangan sampai begitu sudah dewasa, sudah punya pengetahuan sendiri, udah punya pegangan sendiri, udah punya konsep sendiri, kita baru ubah kayak gitu kan ya. Mungkin ada hal-hal lain mungkin selain pengaruh-pengaruh itu ada terkait dengan PTM ini sendiri, bagaimana sih caranya kita supaya bisa menanggulangi apalagi kita sebagai tenaga kesehatan seperti itu. Oke. Mungkin ya seharusnya kalau kita lihat pengakuan yang tinggi harusnya ya perilakunya sikap sama perilaku pasti bagus kan. Seperti itu. Sekarang berbanding lurus ya, ya. Sekarang kita berbanding kembali. Meja kita lihat di. Ada masalah juga nih. Iya, ada masalah saya. Nah, kalau menurut saya sendiri, kalau kira saya sendiri ya namanya habit atau kebiasaan, kemudian cara pola pikir itu tumbuh kembang itu berawal dari keluarga. Oke, dari keluarga. Ketika keluarga itu sudah menanamkan dasar yang bagus dari kecil, konsep berpikir tadi itu. Dari si bilang tadi itu konsep berpikir. Karena ketika keluarga itu mulai berkonsep berpikir yang baik, tadi berpikir yang baik di dalam keluarga, kemudian si orang tua juga memberikan suatu bimbingan yang baik juga, minimal kita dalam pergaulan itu akan memilah, otomatis dia sedikit tidaknya akan kayak pada orang tua, bukan berarti anak papa atau anak mama ya. Tapi kalau kayak gitu kan berarti harus menjaga hubungan trust ya antara si anak dengan orang tua. Memang sosial itu kadang-kadang kita harus bisa memilih baik dan buruk. Memang proses itu memang agak perlu waktu yang hanya bisa sebulan 2 bulan. Jadi kalau mengubah suatu bad habit dari masyarakat gitu. Tapi kalau misalnya memang bisa mengubah 1-2 keluarga dari pola asuh seperti itu, mungkin bisa menumbuhkan mimikan yang lain. Ya betul sekali. Nah, ada istilah mengatakan lebih baik melangkah 1 langkah daripada tidak sama sekali. Seperti itu. Sama seperti di keluarga, lebih baik meninggalkan kebiasaan buruk itu salah dibanding kalau mereka aku kemudian harus. Nah, sama kayak merokok, proses, oke, gue Merokok. Tidak. Minum ya, Kalau minum lagi ya. Iya. Untuk gue nggak alkoholnya nggak ada. Sekali 2 kali minum. Kita kan kalau alkohol kita dengan terapi oke. Dan terus itu ya yang saya baca sudah penelitian seperti itu ya. Tapi kadang kita mengartikan terlihat alkohol itu sebagai gengsi. Ini 1 botol. Apa gimana lo sama 1 botol? Iya, apalagi kan banyak gitu kan. Tapi kalau kamu nggak nyoba ini, nanti nggak usah deh ngumpul sama kita. Itu ya gini Iya, istilahnya kayak si anak itu ngerasa gue nggak punya harga diri lah, gue ngerasa aduh
nggak punya teman ya. Padahal kalau kita bisa tanamkan dari awal, dari sekolah, dari rumah juga, ya otomatis udah kamu nggak ada teman, nggak apa-apa, temanku lebih banyak dari lainnya, aku bisa pilih teman yang lain, aku punya teman yang lain seperti itu. Kalau dayanya memang tinggi, tapi ketika memang merasa rendah diri, bukan berarti dia akhirnya aku begini loh, aku mau Tapi aku memang banyak banget ya, masih Iya, tinggi iya. ya angka-angka bullying apalagi di Indonesia ya. Saya sendiri terus terang ya, waktu SD itu pernah mengalami bullying gitu, dibully. Tapi kan emang tadi, jadi kalau misalnya di keluarga sendiri kita sudah dekat dengan orang tua maupun saudara-saudara yang lain, keluarga yang lain, jadi kita akan kecil-kecilkan. Apalagi kita bisa cerita, itu oh gini loh tadi di sekolah, jadi mereka tuh bisa maafin kita. Tapi kalau misalnya kita udah di rumah kita nggak punya adat trust sama siapapun, kemudian kita terlalu bergantung sama misalnya orang lain, jadi ya saya nggak punya tempatnya di sini, nah itu Nah, jadi itu kan pasti akan ngikut-ngikut situ. ya support sistemnya yang memang harus bagus di sana. Nah, bully memang dari awal kadang-kadang ada bully Jadi kemana-mana ya. itu aja. Tapi memang hal ini memang berkaitan ya dengan NCD ini. Istilahnya yang terjadi ya penyebabnya apa? Mungkin NCD itu kalau kita lihat dari ternyata jadi oke, jadi ada. Tapi kan pemicu. Sebenarnya memang habit. Iya, habit. Kemudian habitnya ini karena apa? Lingkungannya baik apa enggak? Kalau nggak baik, kenapa sih dia terpengaruh lingkungan? Ya otomatis karena aku udah bully, ada rasa bela diri rendah, kan itu juga. Begitu sih ya. Semua itu berkaitan juga. Tapi kalau remaja, sekarang kita ada namanya internet, kita mulai terbuka, bisa ya, metode internet, kita bisa bawa ke kehidupan nyata yang kita bisa demokrasikan kepada orang tua. Sama, ini aku punya nih informasi seperti ini. Jadi Benar nggak sih? Gitu loh. maksudnya enggak cuma dari orang tua aja kayak gitu, cuma kita menerima aja. Sekarang tuh memang harusnya memang dari dua arah ya, kayaknya memang generasi muda tuh memang lebih banyak punya pengetahuan, bisa sharing pengalaman gitu lah, dan yang lebih tua tuh bisa sharing pengalaman, pengetahuan yang baru, mungkin lebih sehat ya. Yang lebih sehat, artinya gini, orang tua harus berguru juga mengakui pekerjaan. Ya, nah itu kadang-kadang tuh di Bali terus terang kan nih. Kalau di Bali itu kalau misalnya, kamu ini ya sama orang tua ya, apa namanya kayak ngelunjak ya sama orang tua, itu kan baik. Jadi kita iya, jadi ngikut aja gitu. Nah, kita bisa adopsi namanya ya demokrasi di luar ya, artinya ada istiadat oke. Menghormati orang tua oke, karena tanda kutip menghormati itu yang dari mana? Yang kita lakukan kan demokrasi berpendapat untuk mendapatkan hasil lebih tepat, kan seperti itu. Jadi kalau orang tua nggak bisa logo, ini oh ya karena tahu zaman saya itu nggak ada, oh zaman apa, jadi tidak ada itu. Oh kamu dapat itu ya? Saya gimana? Apa baliknya? Loh kok bisa begitu? Ini yang harus kita lakukan. Sehingga remaja kita yang generasi kita lebih bagus. Ya, artinya tidak hanya berpusat pada satu titik. Gitu sih sebenarnya. Artinya kalau ingin akan merubah sebuah generasi yang lainnya pun ikut berubah ke arah yang baik. Iya. Memang harus ada yang mulai gitu. Betul sekali. Karena memulai itu memang lebih sulit. Ya, seperti itu. Mungkin ini memang sedikit gini ya, obrolan santai kita yang memang malu itu. Tapi memang kita punya konsep bahwa NCD itu memang tidak hanya ke orang tua, sekarang udah beralih bisa ke kaum muda. Betul. Ya, kematian nenek NCD banyak banget. Iya, sekarang kan bergeser kan, kalau dulu kan memang orang tua itu yang lebih banyak ini kan ya, kayak lansia itu baru degenerasi langsung muncul lah penyakit. Tapi sekarang tuh memang mirisnya tuh memang seperti tadi 17 tahun kan, ginjal kayak gitu. Gimana? Ya, pada 20 ya? tahun yang diabetes, artinya kadang-kadang gimana anak saya gitu, misalnya pada seperti itu. Jadi kalau bisa disimpulkan, kalau misalkan dari gimana sih caranya kita biar mencegah suatu PPM atau NCD ini sendiri, dari itu dari suatu generasi muda ya sekarang sudah beralih gitu ya, bergeser ke generasi muda, yaitu bagaimana kita mau
mengubah konsep berpikir dulu kan dari hal kecil yaitu dari keluarga. Dari keluarga, kemudian bagaimana sih kalau misalnya bisa didengar, jadi ada kurikulum khusus formal mungkin di sekolah-sekolah pendidikan formal itu bisa memasukkan mungkin kurikulum itu lebih dini mungkin seperti itu ya. Jadi harus dari generasi muda dulu supaya nanti bisa mengubah habitnya pergeseran ini seperti itu ya. Iya, betul sekali. Jadi kita Iya. Kalau juga, jadi kalau kita kayak generasi muda kita, ayo lah. Kami kayak mungkin yang nggak muda lagi ya, tapi semangat orang muda banget. semangat muda masih ini kan kalau mau jangan bilang tua. Saya kan sudah muda. Artinya rokok itu jangan terlalu terus-terusan minum rokok. Kedua, alkohol dan terus-terusan minum alkohol. Tiga, aktivitas itu jangan Kalau minum alkohol berarti boleh minum alkohol. artinya gini, terus-terusan itu ada yang 1 hari, 2 hari terus dari alkohol ganti air dari alkohol. Alkohol itu punya standarnya. Dan ada kan umurnya, umur berapa sih boleh? Itu pun akan mempengaruhi sama organ tubuh kita seperti itu. Jadi bisa kita ya penyakit simpulkan sendiri bahwa rokok, alkohol itu memang tidak bagus banget berlebihan. Selain itu, gaya hidup kita yang berbeda. Bergadang tuh. Ya, bukan yang berbeda. Sebenarnya, artinya itu juga mempengaruhi tubuh kita sendiri. Oke, nggak sekarang, tapi nanti seperti itu. Nah, itu rokok, alkohol, gaya hidup yang baik akan mempengaruhi kehidupan berikutnya. Generasi muda itu juga yang akan menjadi soal salah satu mengaji kita yang tua. Jadi, oke, ayo rumah aktivitasmu itu lebih baik. Percaya keluargamu, di keluarga pun ayo percaya anakmu saling menghargai, maka jadi keluarga yang baik. Jadi keluarga Mantap. Jadi harus ada role modelnya dulu nih. ya betul. Ramalan itu harus baik dan harus dulu di tahun saya dulu banget. Artinya remaja itu memang jadi lebih baik. Kalau kita tahun tua, Kamu tua. tahun tua yang teman kita tidak bisa ngasih orang lain gimana? Kalau mudanya kita menjadi mulai contohnya dia ya Jadi nggak bisa hanya mengandalkan suatu pengetahuan. Iya. Bagaimana caranya? Pada waktu penerapan juga ada kontrolnya, kemudian ada role modelnya. Jadi memang seperti ini loh yang bagus. dan support sistemnya bisa ya Sistem. dari semua lini kan hanya satu lini. Oke, sepertinya. Oke, mungkin terlalu banyak podcastnya kita ya. Harus dulu kesana kemari ya. Kalau misalnya laki-laki lebih bego. Iya. Oke, teman-teman, para mahasiswa yang lainnya yang nonton video kita ini, mungkin kayak gitu sih cocoknya kita, obrolannya kita, obrolan target kita. Mudah-mudahan obrolan kita ini memberikan sebuah manfaat yang baik ya buat teman-teman mahasiswa aja. Tapi mudah-mudahan yang menonton video ini juga ada positifnya, merubah kebiasaan negatif menjadi positif itu memang bisa, tapi evaluasi tidak bisa. Karena satu langkah daripada tidak melangkah sama sekali. Itu dari saya, mungkin dari Dede. Oke, mungkin nggak jauh beda ya. Jadi bagaimana caranya kita dari hal kecil itu jangan sampailah kita cuma berpikir suatu hal besar dulu, tapi bagaimana kita melangkah dengan suatu hal kecil dulu ya, Bri. Jadi kita coba dulu. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba. Mencobanya itu yang mana ya? Itu aja ya kan, positif tadi. Mungkin itu nanti tidak ada next pembicaraan lagi yang lain. Mungkin nextnya ada lebih banyak lagi teman-temannya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao untuk semua mahasiswa magister. Semoga bermanfaat. Oke.